Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita syukuri anugerah berkat Tuhan, kita teduh. Mari saya ajak kita bernyanyi Kidung Jemaat 362. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Allah Bapa dalam surga, kami telah songsong semua pemberian-Mu. Di pagi hari ini kami sungguh-sungguh merasakan uluran kasih Tuhan yang menyelamatkan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mohon kuat kuasa-Mu menuntun kami. Kami sambut Engkau ya Bapa lewat firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan yaitu dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Begini firman Tuhan. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi, sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah kehadiran yang alfa, yang awal. Tetapi juga tidak hanya yang awal saja. Dia juga hadir mengisi pertengahan hingga pada omega, hingga pada akhirnya. Rentan waktu yang sangat panjang dalam rencana dan anugerah Tuhan, sesungguhnya itu Tuhan peruntukkan bagi dunia ini, bagi ciptaannya. Namun kita selalu diberikan hikmat untuk menghayati hari-hari yang diberikan oleh Tuhan, yaitu meneliti dan menghayatinya dalam setiap pembagian-pembagian waktu. Kita imani bahwa ada hari satu hari, ada siang, lalu tiba gelap, dan kita persiapkan diri. Tuhan menuntun kita menyongsong hari esok. 1 minggu kerja, 1 bulan dan 1 tahun. Kita rasakan Tuhan berkarya, Tuhan berbuat, Tuhan mencipta. Lalu apakah sebatas penghayatan itu tentang kehadiran Tuhan yang berkarya itu? Tentu tidak. Maka seiring dengan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan juga berada pada janji dan realisasi dari janji itu. Itu ada pergeseran ya saudaraku. Allah berkarya sejak dari awalnya. Allah sangat penuh kreasi dan makna menciptakan dunia. Tapi juga Dia mewujudkan janjinya. Di tengah-tengah janji itu Allah memperlengkapi. Dan itu karya Allah. Allah akan melepaskan dari sebuah keadaan yang sangat pelik kepada keadaan yang baru.
dan Allah penuhi itu. Nah, demikian juga ketika Allah di dalam dirinya sendiri hadir dalam penebusan Kristus Yesus. Itu sebuah peristiwa yang sangat historis. Allah sendiri berinisiatif datang ke tengah-tengah dunia. Nah, semua jenjang waktu itu sesungguhnya kita imani Allah tidak berhenti dalam kreasinya, dalam janjinya. Dia hadir di tengah-tengah realita kehidupan kita. Maka ini kira-kira apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab Kristus adalah ia bagi semua janji Allah. Kristus adalah bagian yang sangat nyata kehadiran Allah dalam hidup kita. Dalam wujud apakah janji Allah itu? Tentu yang sangat utama, yang sangat berperanan bagi kita ialah keselamatan. Kita bisa ingat sejarah masa lampau, masa suram sejak penciptaan, lalu penjatuhan dalam dosa. Tetapi dalam Kristus, janji keselamatan itu tidak hanya kita rasakan ketika Yesus disalibkan, tetapi itu telah menjadi milik kita yang kekal. Berbahagialah kita orang percaya yang selalu berada pada janji keselamatan itu. Nah, untuk itu harus kita katakan ya setiap saat, dalam keadaan apapun. Tidak hanya dalam keadaan senang, tetapi akan sangat kita rasakan justru pada kondisi sangat sulit. Kehadiran Allah sangat nyata justru di tengah-tengah keterbatasan kita. Kuasa Allah itu sangat penuh keajaiban menemani kita. Banyak realitas kehidupan kita, dengan penyertaan Tuhan kita mampu melewatinya. Pada bagian lain lewat firman Tuhan ini ialah bahwa itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Maka hingga pada kesempatan bacaan firman Tuhan ini, realisasi dari janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima atau menolak. Tunggu dulu. Hanya kata aminlah yang bisa terindah datang dari kita. Sebab apa? Tuhan lebih berkuasa dan mengetahui apa yang akan terjadi bagi hidup kita. Nah, kata amin adalah kebahagiaan bahwa apa yang dikehendaki Tuhan terjadi atas kita, itu sesungguhnya adalah kebahagiaan yang sangat sempurna bagi kita. Persoalannya, mari selalu berusaha mendekatkan diri kepada kehendak Tuhan. Bahwa betapa seringnya hidup kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan itu sering terjadi karena memang kita jauh dari firman Tuhan, tuntunan Tuhan, memperkenalkan dan mengerti, mengetahui apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Firman Tuhan adalah ajakan-ajakan yang bisa menibakan kita kepada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Maka kata amin ialah hayati dan syukurilah. Apa yang Tuhan beri sekarang adalah sebuah pembuktian bahwa Dia selalu berkarya atas hidup kita. Maka hari ini pun, apa rencana saudara? Apa rencana-rencana kerjanya? Atau ada tahapan-tahapan yang sedang digeluti hari ini? Mungkin sudah sedang mengawali atau menyelesaikan. Maka yakin saudara, dengan mengatakan amin, itu akan menenangkan saudara dengan Tuhan, dan Tuhan kepada saudara, menemani saudara, menyertai saudara, menyelesaikan pekerjaan itu. Selamat beraktivitas saudara. Amin. Mari kembali kita naikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian kita, Kirim Jemaat 362 ayat yang kedua. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh
raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Terima kasih Allah Bapa dalam surga yang penuh rencana dan segala kebaikan bagi kami. Setiap saat kami dituntun, kami disertai, pikiran kami dijernihkan, bahkan tenaga kami diperlengkapi. Tuhan tetap berkarya dalam hidup kami. Dan janji-janji Tuhan setiap saat semakin memperlengkapi dan menyempurnakan kami. Terpuji langkah Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang telah menyatakan janji keselamatan dan menghadirkan itu bagi kami. Menjadi jiwa-jiwa yang diselamatkan, menekuni segala aktivitas itu dengan penuh rasa hormat dan sopan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas tuntunan firman-Mu. Tuntun kami Bapa dan sertai selalu dalam menapaki langkah-langkah hidup kami, menekuni segala pekerjaan kami, bahkan mungkin menyelesaikannya tahap demi tahap. Ajari kami Tuhan untuk mengucapkan syukur dalam segala hal. Tuntun kami sepanjang hari ini. Namun kami mohon ya Bapa, lawatlah saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit dan meminta selalu kesembuhan yang boleh cepat dirasakan. Tolong mereka Tuhan, berkati pengobatannya, tuntun juga dan sertai mereka yang sedih, yang luka di hati, yang berduka cita, yang selalu merindukan penghiburan. Tuhanlah yang kami percayai boleh hadir dalam kuasa Roh Kudus, dan kami berdoa Tuhan menyertai mereka sebagaimana Tuhan menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Tuhan berkati selalu. Salam sehat.